Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Marilah kita meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Kami Bersyukur Padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji namamu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia namamu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena berkat melimpah senantiasa Engkau berikan bagi kami semua. Kami juga bersyukur padamu Tuhan, karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Tuntunlah kami semua, supaya boleh fokus mengikuti pelayanan ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan hari ini dalam kitab Roma 5 ayat 8 dan 9 berkata begini, Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tema renungan di hari ini, pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, saya yakin banyak di antara kita yang tahu soal lagu yang berjudul Seperti Yang Kau Ingini. Di awal lagu ini terdapat kalimat, Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Lagu ini memiliki makna yang sangat mendalam dan sangat menyentuh hati soal pengorbanan Yesus Kristus bagi kita semua. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia bukan hanya mengasihi kita lewat kata-kata, tapi perbuatan nyata, bahkan lewat mengorbankan dirinya. Inilah gambaran kasih yang sempurna, yang ditunjukkan, dibuktikan, dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman hari ini kita dapat melihat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya lewat anak-Nya Yesus Kristus yang telah mati untuk kita manusia yang penuh dosa. Ini adalah kasih karunia yang Dia berikan bagi kita umat manusia. Dia berikan bukan saat kita sudah dibenarkan, tapi Dia berikan saat kita masih berdosa. Jadi ini hendak memberikan penekanan bahwa ada kasih yang sangat besar yang diberikan oleh Dia bagi kita. Ini juga yang disampaikan dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam kitab Roma memiliki banyak dasar penting soal dogma Kristen, termasuk soal keselamatan, sebagaimana yang menjadi tema renungan hari ini. Oleh karena itu hari ini kita dapat belajar dari bagian ayat
termasuk di ayat 9, orang-orang yang telah dibenarkan oleh darahnya pasti akan diselamatkan. Berbicara keselamatan tidak dapat lepas dari kata predestinasi. Apa yang dimaksud predestinasi? Allah yang menentukan soal keselamatan manusia, siapa yang akan menerima dan siapa yang tidak dapat menerimanya. Proses penentuan soal manusia diselamatkan bukan ditentukan di masa penghakiman, tapi itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Itulah arti predestinasi. Tapi secara jelas juga, dasar Alkitabnya dapat kita baca dalam Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ini sangat penting untuk dipahami oleh kita sebagai orang Kristen, karena dengan percaya soal predestinasi, berarti kita juga percaya kita diselamatkan 100% karena usaha Allah, bukan karena usaha kita manusia. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, sepopuler apapun, dia tidak dapat membeli keselamatan. Keselamatan adalah anugerah yang Allah berikan bagi tiap orang yang dipilih oleh-Nya. Kita berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi orang yang beriman dan berbuat baik adalah tanda sekaligus respon bahwa dia sudah diselamatkan. Saudara-saudara, firman hari ini memotivasi bahwa iman percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya akan membuat kita berada di jalan yang benar, tapi akan membuat kita memiliki jaminan dan kepastian bahwa kita akan memperoleh hidup kekal dan diselamatkan dari murka Allah. Itulah yang secara jelas kita renungkan lewat tema renungan hari ini, tapi juga bisa kita baca dalam Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di akhir renungan ini ada kalimat yang berkata, ingatlah bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada juga jalan pintas. Jika kita mau menikmati keselamatan, syaratnya hanya satu, yaitu beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh diberikan kesempatan sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, bahkan sudah membaca bagian firman-Mu. Biarlah firman ini semakin memotivasi, memperlengkapi, dan memperbaharui kehidupan kami semua. Diberkatilah semua anggota jemaat yang selalu setia mengikuti pelayanan ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam keluarga masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom.